السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب Masjid Istiqamah Kampung Baru Kota Balikpapan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Jalla wa Ala memberi kemudahan kepada kita untuk kembali berjumpa dalam majlis ilmu, dalam kajian rutin kita pada setiap malam Kamis yang membahas risalah Al-Arba'ina fil Ahkam, kumpulan 40 hadis tentang permasalahan hukum-hukum karya Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan kita di malam hari ini kita memasuki hadis yang ke-33 dari 40 hadis yang beliau sebutkan. Dan hadis yang ke-33 ini kaitannya dengan permasalahan ilmu warisan yang disebut al-faraid, disebut juga al-mawarith, yaitu ilmu yang menjelaskan tentang hukum-hukum seputar warisan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, an Huzailah ibn Shurahbil, dari Huzail bin Shurahbil al-Audi. Beliau berasal dari Kufah dan beliau termasuk dari kalangan tabi'in mukhadram. Yang dimaksud mukhadram yaitu seorang muslim hidup di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun ia tidak bertemu Rasulullah alaihi salatu wasallam.
syarat untuk dikatakan sebagai sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah al-liqa, terjadinya pertemuan. Apabila dia bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau masih hidup, dan dia bertemu dalam keadaan dia sebagai seorang muslim dan meninggal di atas keislamannya, maka dia sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang muslim, dia hidup sezaman dengan Nabi alaihi salatu wassalam namun tidak bertemu Rasulullah alaihi salatu wassalam, dia tidak termasuk dari sahabat. Dia termasuk bagian dari tabi'in yang diistilahkan mukhadram. Dan Husain ini termasuk dari mereka. Qala, beliau mengatakan, su'ila Abu Musa. Abu Musa ditanya, yaitu Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika itu beliau berstatus sebagai gubernur di masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, menggantikan posisi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebelumnya yang menjadi gubernur di Kufah adalah Ibnu Mas'ud, dan kemudian tergantikan oleh Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau ditanya an ibnatin wa ibnati ibnin wa ukhtin. Beliau ditanya tentang pembagian warisan seorang yang meninggal dan dia meninggalkan 3 dari keluarganya. Yang pertama, bintun. Apa itu bintun? Anak perempuan. Yang kedua, cucu perempuan dari anak laki-laki, disebut bintu ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki. Dia punya anak laki-laki, anak laki-lakinya punya anak perempuan. Jelas ya? Yang kedua. Yang ketiga, ukhtin. Apa itu ukhtin? Saudara perempuan, maksudnya saudara perempuan kandung. Jadi Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu ditanya tentang bagaimana cara membagi warisan seseorang yang meninggal dan dia meninggalkan 3 dari ahli waris ini. Bintin, putri, yaitu anak perempuannya, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian saudara perempuan kandung. Faqala, maka Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau pun menjawab. Sebelum saya menyebutkan jawaban beliau, ada yang bisa jawab enggak? Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian saudara perempuan. Anak perempuan dapat berapa? 1. Nah, kalau 1 berarti habis. Setengah. Ini nggak ada laki-laki nih. Ini 1 anak perempuan. Berapa? Inilah yang disebut asbun. Nah,
asal bunyi, atau asmoni kata orang Jawa. Karena supernama itu tidak mungkin ada pada anak, itu tidak mungkin, kecuali nanti cucu, ya. Itu nanti ada, nanti akan kita terangkan. Maka apa jawaban dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu? Lilibnati an-nisfu, untuk anak perempuan mendapatkan separuh, setengah. Tadi ada yang menyebut setengah, ya. Walil ukhti an-nisfu, dan untuk saudara perempuan mendapatkan separuh, setengah. Jadi anak perempuan setengah, kemudian saudara perempuan dapat setengah. Berarti dalam pandangan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, cucu dalam kondisi seperti ini dia tidak mendapatkan harta warisan. Dia nggak dapat harta warisan. Paham ya? Karena anak perempuan sudah mendapatkan separuh, kemudian saudara perempuan dapat separuh. Berarti cucu sudah nggak ada, karena sudah full, setengah-setengah selesai. Kalau hartanya 1M, setengah-setengah berarti masing-masing 500 JT. Habis. Maka cucu nggak dapat. Kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, wa'ti ibn Mas'ud. Coba kamu datangi Abdullah bin Mas'ud. Fasayutabi'uni. Maka dia akan mengikutiku, maksudnya sesuai dengan pandanganku. Ini persangkaan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu kepada Ibnu Mas'ud, bahwa pendapat Ibnu Mas'ud akan sesuai dengan pendapat beliau. Fasu'ila Ibnu Mas'ud, maka ditanyalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wa ukhbira biqauli Abi Musa, dan disampaikan kepada beliau, diberitakan kepada beliau tentang pandangan Abu Musa. Faqala, maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, laqad dhalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin. Aku akan jadi sesat jika demikian, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mendapat hidayah. Maksudnya, kalau aku mengikuti perkataannya Abu Musa al-Asy'ari, aku akan jadi sesat. Aku tidak termasuk orang yang mendapatkan hidayah jika demikian. Aqdi fiha bima qadha an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya akan menetapkan hukum berdasarkan hukum yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu memiliki tambahan ilmu yang tidak dimiliki oleh Abu Musa al-Asy'ari. Makanya kata beliau, saya akan menetapkan hukum berdasarkan hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum yang ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Lilibnati an-nisfu, untuk anak perempuan mendapatkan separuh, setengah, an-nisf. Walibnati ibnin, dan untuk cucu perempuan dari anak laki-laki, as-sudusu, mendapatkan 1/6, takmilata ats-tsulutsain, menyempurnakan 2/3, menyempurnakan 2/3. Apa maksudnya? Untuk anak perempuan, anak perempuan terus ke bawah, cucu,
itu paling full yang mereka dapatkan dari harta warisan adalah 2/3. Gak lebih dari itu, 2/3 sebagai fard. Maksudnya sebagai fard itu kadar yang sudah ditetapkan. Itu anak perempuan. Jadi kalau anak perempuan 1 orang, maka dia berhak mendapat setengah. Tadi sudah disebutkan. Kalau seseorang yang meninggal memiliki 2 anak perempuan atau lebih, maka anak perempuan mendapatkan berapa? 2/3. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak. Apabila anak perempuan itu berjumlah 2 atau lebih, maka mereka mendapatkan thulutha ma tarak, 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Itu paling full 2/3. Paham ya? Nah, di sini anak perempuan cuma 1. Paham? Anak perempuan cuma 1. Dapatnya berapa tadi? Setengah. Masih ada harapan gak untuk disempurnakan 2/3? Oh iya masih. Ternyata dia memiliki cucu perempuan yang termasuk ahli waris. Karena cucu perempuan ini dari anak laki-laki. Sebab kalau dari anak perempuan, maka cucu tersebut tidak termasuk ahli waris. Yang termasuk ahli waris kalau cucu perempuan itu dari anak laki-laki. Jadi gak semua cucu juga bisa menjadi ahli waris dari anak laki-laki. Nah, karena yang di atas yaitu anak perempuan sudah mendapatkan setengah, maka ada harapan cucu dapat. Ada harapan cucu mendapatkan untuk menyempurnakan jadi 2/3. Nah, untuk mendapatkan 2/3 sehingga cucu diberi berapa? 1/2 agar bisa menjadi 2/3 berapa? 1/6 ya. Belajar matematika. Ya, 1/6. Dari mana dapatnya? Nantilah dipelajari khusus itu. Pelajaran sendiri kan. Pembagian per ya. 1/2 tambah 1/6 sama dengan 2/3, betul ya? 1/2 samakan dulu nih penyebutnya. 1/2 sama dengan berapa? 3/6. 3/6 tambah 1/6 jadi berapa? 4/6. 4/6 dikecilkan jadi 2/3. Jelas ya? Iya. Kalau seandainya seseorang memiliki 2 anak perempuan ini, dan juga dia memiliki cucu perempuan, maka berapa yang didapat oleh cucu perempuan? Tidak dapat, karena yang di atas sudah 2/3, sudah full. Ya, makanya tadi kita mengatakan maksimal untuk keturunan, untuk perempuan, anak perempuan, cucu dan seterusnya, apabila mereka mendapatkan harta warisan maksimalnya 2/3. Tidak akan lebih dari itu. Beda dengan anak laki-laki, itu lain lagi. Nah, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, untuk cucu dari anak laki-laki mendapatkan as-sudus 1/6, takmilatat thulutsain, menyempurnakan jumlah 2/3. Sudah ini, wa ma baqiya falil ukhti, adapun yang sisa maka
diberikan untuk saudara perempuannya. Diberikan untuk saudara perempuannya. Itu disebut sisa atau disebut asabah, ta'sib. Nanti akan kita terangkan secara umum. Berarti sisanya berapa? Sepertiga, iya kan? Kan ini sudah 2/3. Berarti sisanya 1/3 itu diberikan kepada saudara perempuannya. Fa'ataina Abu Musa, maka kami pun mendatangi Abu Musa. Fa'akhbarnahu biqaul Ibnu Mas'ud, kami pun memberitakan kepada beliau tentang pandangan Ibnu Mas'ud. Bahkan beliau menukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, apa kata Abu Musa mendengarkan jawaban dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Kata beliau, la tas'aluni ma dama hadzal habru fikum, jangan kalian bertanya lagi kepadaku selama al-habr ini ada di tengah-tengah kalian. Maksudnya Ibnu Mas'ud, al-habr itu sebagian juga menyebut al-hibr. Al-habr yaitu seorang yang alim, seorang yang memiliki ilmu yang luas, seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, termasuk di antara julukan beliau al-habr, al-habr, al-bahr. Beliau memiliki ilmu yang luas. Maka Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu menyebut Abdullah bin Mas'ud sebagai al-habr, seorang yang memiliki ilmu yang luas. Sampai kata beliau, jangan lagi kalian bertanya kepadaku selama orang ini ada di tengah-tengah kalian. Pujian terhadap Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Hadis ini ma'asyara al-muslimin rahimakumullah menerangkan tentang seputar hukum warisan. Dan ilmu warisan, ilmu yang sangat penting untuk dipelajari. Dan bagi seseorang yang hendak mempelajarinya, sebenarnya bukan ilmu yang sulit. Bahkan seorang kalau sudah mengetahui jalurnya, ini termasuk ilmu yang nikmat. Ilmu yang nikmat, yang bagus. Olah asah otak gitu. Itu ilmu waris. Cukup kita mempelajari matematika yang basic, yang dasar-dasar aja. Perkalian, pembagian, tambah kurang, itu aja. Ya. Pecahan-pecahan sedikit, yang ringan-ringan. Insya Allah tamat SD itu sudah bisa. Ya. Karena dalam ilmu warisan itu enggak dipelajari yang apa itu rumus ABC, rumus cos, ya enggak dipelajari itu. Ya. Nah, alhamdulillah. Jadi itu ringan sebenarnya. Tinggal kita pelajari basicnya matematika, kemudian mempelajari sedikit dari rumus warisan tersebut. Namun memang tetap butuh proses, butuh waktu. Sekali dua kali pertemuan itu masih belum cukup untuk memahami dengan baik ilmu warisan. Nah, ini ma'asyara ikhwan rahimahullah, apa yang terjadi antara Abu Musa al-Asy'ari dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum, terjadi khilaf, terjadi perselisihan. Mengapa? Sebab telah sampai ilmu kepada Ibnu Mas'ud yang tidak sampai kepada Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari, kenapa beliau mengatakan anak perempuan dapat separuh, saudara perempuan mendapatkan separuh? Karena beliau berdalil berdasarkan keumuman ayat. Beliau berdalil berdasarkan keumuman ayat. Di dalam surah An-Nisa, ketika Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan tentang anak perempuan, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain fa in kunna fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha nisf. Apabila satu anak perempuan maka dia mendapatkan setengah, separuh. Di akhir ayat dari surah An-Nisa disebutkan tentang warisan saudara perempuan. Ini mru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Apabila seseorang meninggal dan dia tidak memiliki keturunan, namun dia meninggalkan seorang anak perempuan, seorang saudara perempuan, ukhtun, maka saudara perempuan mendapatkan separuh dari harta warisan. Abu Musa al-Asy'ari mengambil keumuman ayat ini. Satu anak perempuan berarti setengah, satu saudara perempuan berarti setengah. Inilah digabung oleh beliau. Di dalam Al-Quran Karim tidak disebutkan warisan cucu, tidak disebutkan. Sehingga Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu yang sampai kepada beliau adalah keumuman ayat, maka beliau berfatwa sesuai dengan keumuman ayat tersebut. Sampai beliau mengatakan, insyaallah Ibnu Mas'ud akan mengikuti pendapatku, sesuai dengan pendapatku. Ternyata Abdullah bin Mas'ud beliau memiliki ilmu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh Abu Musa al-Asy'ari. As-Sunnah menerangkan dan merinci hal-hal yang global yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim. Secara umum, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mereka yang mendapatkan warisan itu, mereka mendapatkan warisan, ada yang disebut fard. Fard itu yang sudah ditentukan kadarnya, berapa yang dia dapatkan. Ada yang disebut taksib atau al-asabah, yaitu orang-orang yang mereka mendapatkan sisa tanpa ada kadar yang ditentukan. Nah, untuk kadar warisan, ada yang separuh, setengah, ada yang 2/3, ada yang 1/3, ada yang 1/4, ada yang 1/6, ada yang 1/8. Mereka itu tidak ada yang keluar dari sini. 1/2, 2/3, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8. Jadi tidak ada orang, oh ini ahli warisnya mendapatkan 1/5 misalnya, itu tidak ada. Tidak ada 1/5. Ya. Jadi masing-masing sudah ada ketentuannya. Mereka disebut sebagai ahlul furud. Ahlul furud, orang-orang yang sudah ditentukan kadar warisannya. Ini didahulukan. Ini selalu didahulukan apabila ada harta warisan. Ya. Ada yang disebut al-asabah. Al-asabah itu orang-orang yang dapat sisa. Nah, orang-orang yang dapat sisa ini jangan kita bayangkan sisa berarti selalu dapat sedikit, belum tentu. Boleh jadi dia dapat semua. Ya. Boleh jadi dia mendapatkan semua. Boleh jadi dia mendapatkan mayoritas. Boleh jadi dia mendapatkan separuh. Dan boleh jadi juga nggak dapat sama sekali karena sudah kehabisan, dibagikan kepada ahlul furud itu tadi. Nah, ini pembahasannya lumayan cukup panjang ya. Ya, tapi intinya bahwa al-asabah ini terbagi-bagi lagi. Ada al-asabah bin nafs, ada al-asabah ma'al ghair, ada al-asabah bil ghair.
Nah, ini butuh pelajaran memang, butuh pelajaran khusus tentang ilmu warisan. Ya, namun mereka secara umum yang mendapatkan sisa itu biasanya laki-laki yang disebut al-asabah bin nafs, yang dia mendapatkan sisa dengan sendirinya tanpa ada penguat dari yang lain. Seperti anak laki-laki itu sisa. Tapi di dalam ilmu warisan, selama ada anak laki-laki, dia yang pasti paling kuat dan paling banyak. Ya, jadi dalam ilmu warisan itu ada gap-gapan juga nih. Yang ini menghalang yang ini bisa menggugurkan yang ini, ya. Kapan ada anak laki-laki itu paling jago sudah. Luar biasa ini hukum warisan, luar biasa. Nah, selama ada anak laki-laki dia pasti paling banyak. Ya, jadi kalau dia dapat sedikit dari yang lain, itu pasti salah pembagiannya. Dia pasti paling banyak. Dan dia bisa menutupi yang lain yang tadinya dia berhak mendapat warisan, jadi tertutup gitu. Karena adanya anak laki-laki. Anak laki-laki sama anak perempuan. Satu anak laki-laki, satu anak perempuan. Berapa pembagiannya? Anak laki-laki dihitung 2, anak perempuan hitung 1. Jadi kalau yang meninggalkan harta 3M, anak laki-laki dapat 2M, anak perempuan 1. Ada seorang meninggal, dia meninggalkan 1 anak laki-laki, 1 ibu. Ibu dapat berapa? 1/6. Sisanya anak laki-laki. Sisanya anak laki-laki. Nah, jadi ada dari sisi kekuatan yang namanya anak laki-laki itu paling kuat. Ya, disebut furu'. Bunuwatun, ubuwatun, ukhuwatun, umumatun, wadul walad tatimah. Yang paling kuat dalam hal mereka mendapatkan sisa itu anak laki-laki. Ya. Kemudian ke atas anak laki-laki ke bawah, ya, cucu dan seterusnya. Kemudian al-usul, yakni ayah, kakek terus ke atas. Kemudian saudara, kemudian paman, kemudian maula. Maula itu yang membebaskan seorang dari perbudakan. Ini urutannya. Walhasil ma'asyara rahimakumullah, dalam hal pembagian warisan ada rukun-rukun, ada syarat-syarat, ada sebab-sebab, dan ada pula yang mencegah seseorang untuk mendapatkan warisan. Apa itu rukun warisan? Ada 3. Yang pertama, al-muwarrith, yang mewariskan hartanya, dalam hal ini yang meninggal, disebut muwarrith, yang mewariskan hartanya. Yang kedua, al-warithu, ahli waris yang mendapatkan harta warisan tersebut. Yang ketiga, al-haqqul mawruth, harta yang ditinggal. Nah, ini 3 rukun. Ya, kalau nggak ada yang meninggal ya berarti tidak ada harta warisan. Apa yang disampaikan oleh seseorang sebelum dia meninggal itu namanya wasiat, bukan sebagai harta warisan. Wasiat ketika dia sehat lalu dia memberi, itu namanya hibah, menghibahkan, bukan sebagai harta warisan. Jadi harta warisan itu dibagi ketika si pemilik harta itu meninggal. Kemudian ada yang disebut syurutul irth, syarat-syarat warisan. Yang pertama, ada 3 syarat. Yang pertama, bahwa yang mewariskan hartanya ini diyakini bahwa dia telah wafat. Dia betul-betul telah wafat. Selama belum wafat maka
tidak dikatakan harta tersebut sebagai harta warisan. Yang kedua, diyakini bahwa ahli waris tersebut hidup di saat pemilik harta itu meninggal. Adapun kalau dia sudah tiada, maka dia tidak lagi berhak mendapatkan warisan. Misalnya ada seorang orang tua punya anak, anak-anaknya meninggal terlebih dahulu. Setelah itu ayahnya meninggal. Ya, anak-anak yang sudah meninggal mendahulunya bukan lagi berstatus sebagai ahli waris, kecuali kalau dia punya cucu dan seterusnya, baru dikatakan ada ahli waris dari keturunannya, dari cucu dan seterusnya. Jadi harus diyakini bahwa ahli waris ini hidup, diyakini hidup, walaupun dalam kondisi sakit keras, tapi dia masih hidup. Ya, yang ini misalnya 5 orang kena COVID, ayahnya mati, yang satu sekarat, tapi masih hidup, sakit keras itu, maka dia berhak mendapatkan warisan. Karena ketika yang satunya ini meninggal, ini diyakini masih hidup. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, harus diketahui sisi arah dia sebagai ahli waris. Apanya? Dia sebagai apa? Dia sebagai apanya si mayit? Harus jelas. Jangan sampai ada orang datang, kamu apanya? Saya saudaranya. Saudara yang mana nih? Ya saudara sesama muslim. Maka ini enggak termasuk. Ya. Ini enggak termasuk. Jadi harus jelas. Nah, arah itu, arah yang menghubungkan antara dia dengan si mayit itu ada 3. Yang pertama yang disebut usul. Apa itu usul? Ke atas. Apa saja yang ke atas? Ayah, ibu, terus ke atas apa? Kakek, nenek, terus ke atas. Itu namanya usul, yaitu orang-orang yang menjadi sebab kita ada. Itu disebut usul. Yang kedua, furu'. Apa itu furu'? Ke bawah. Siapa saja yang ke bawah? Anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan, dan seterusnya. Harus diketahui. Kemudian yang ketiga, al-hawashi. Nah, al-hawashi ini yang bukan ke atas, bukan ke bawah, nyamping. Seperti saudara, paman, saudara laki-laki, saudara perempuan, sekandung, seayah, seibu. Itu masing-masing ada kadar tersendiri. Nah, ini disebut al-hawashi. Kemudian ada pula yang disebut asbabul irth, sebab-sebab seseorang itu mendapatkan warisan. Apa saja? Pertama, karena adanya hubungan pernikahan. Karena adanya hubungan pernikahan. Maka apabila seseorang meninggal dan dia memiliki istri, istri dapat berapa? Istri dapat berapa? Kalau bukan 1/4 maka 1/8. Ya, ada istri dapat 1/6, 1/4 atau 1/8. Kalau yang meninggal tak punya anak, maka dia dapat 1/4. Kalau yang meninggal punya anak, maka 1/8. Kalau misalnya istrinya 2 gimana? Ya 1/8 dibagi 2, jadi 1/16. Kalau istrinya 4 gimana? Ya dibagi 4, 1/8 itu bagi 4, jadi 1/24. Itu yang pertama.
Makanya tambah banyak istri tambah kurang penghasilan warisannya. Yang kedua, wala. Dia memerdekakan orang itu dari perbudakan. Siapa yang memerdekakan, maka apabila yang dimerdekakan itu meninggal dan tidak punya kerabat sama sekali, tidak punya istri, tidak punya pasangan hidup, maka diserahkan kepada wala, maulanya. Yang ketiga, qarabah, adanya hubungan kerabat. Jadi ini sebab-sebab yang seseorang mendapatkan warisan. Kemudian ada juga yang disebut mawani' al-irth, hal-hal yang mencegah seseorang mendapatkan warisan. Yang pertama, status dia sebagai budak, hamba sahaya, tidak berhak mendapatkan warisan. Yang kedua, karena dia membunuh. Karena dia membunuh si pemilik harta. Misalnya seorang anak, ayahnya kikir, maka dia ingin memanfaatkan harta ayahnya, nggak bisa. Ayahnya orang kaya raya, maka gimana caranya? Gak sabar dia. Kapan bapaknya sudah berdoa berkali-kali supaya bapaknya mati, nggak mati-mati. Ya, akhirnya dia cari cara menyewa orang untuk membunuhnya. Ketika diselidiki, diketahui ternyata orang ini yang membunuh ini karena diperintah oleh anaknya. Maka anaknya statusnya sebagai qatil, sebagai pembunuh ayah. La yarsul qatil, pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan. Yang ketiga, beda agama, ikhtilaf din. Seorang muslim meninggal, anaknya Nasrani atau Yahudi, selain muslim, tidak berhak mendapatkan warisan. Demikian pula sebaliknya, kalau yang meninggal kafir, maka yang muslim tidak mendapatkan warisan. La yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Muslim tidak mendapatkan warisan dari yang kafir, demikian pula sebaliknya. Perbedaan agama. Ini dasar-dasar hal-hal yang berkaitan tentang ilmu warisan. Dan tentu pembahasan tentang warisan ini panjang sekali, ya. Memang membutuhkan ilmu khusus, pelajaran khusus, ya, untuk menerangkan step by step, selangkah demi selangkah, agar kemudian kita bisa memahami dengan baik. Dan di sana banyak dari kalangan para ulama, mereka menulis tentang hukum-hukum seputar warisan, termasuk ringkasan yang paling bagus untuk seorang yang ingin mempelajari ilmu warisan dasar, ringkasan yang disebutkan oleh, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, Talkhisu Ilmu Al-Faraid, rangkuman tentang ilmu al-faraid. Semoga apa yang kita terangkan beri manfaat kepada kita sekalian. Kalau dianggap ini cukup, berarti kita lanjut ke hadis yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Kalau masih ada hal-hal yang perlu untuk dibahas, insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.